Babi kok ngepet? Babi itu crispy, biar garing. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Klaim langsung dari orang yang nyebut dirinya pernah jadi babi ngepet. Sebut saja Encep, seorang bapak yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Tiap hari kupingnya panas denger nyinyiran mertua yang pedesnya ngalahin toprak karet 2. Belum lagi bocahnya yang sering rengek minta mainan, Otopet. Semua itu membuat Encep sampai pada satu titik. Dia capek jadi orang, capek jadi miskin. Akhirnya dia pilih jalan pintas. Dan malam itu dia berubah jadi iblis, berharap hidupnya nggak terus meringis. Encep ngebet jadi orang kaya, bukan lewat jalur orang dalam, tapi jalur pintas. Dia pergi ke dukun di Jawa Barat atas rekomendasi temannya. Setelah itu, Encep menghilang bak ditelan bumi. Semua itu karena ada ritual yang harus dijalaninya. Dukun itu memerintahkan Encep untuk bertapa selama 19 hari di bawah pohon angker yang ada di makam keramat. Dalam ritualnya, Encep dilarang makan dan minum, kecuali hanya uap bubur dan tetesan embun. Dan tepat di malam puncak, ada yang muncul dari kegelapan. Sosok bongsor, tinggi dan besarnya seukuran kerbau. Dan yang paling jelas terasa, moncongnya bau jigong. Bau amis darah. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Raja Siluman Babi. Meski bukan HRD, tapi siluman itu memberikan Encep sebuah kontrak. Kontrak yang harus disepakati, bukan pakai tanda tangan, tapi pakai harga diri. Encep bisa mendapatkan kekayaan secara instan dengan cara menggesekkan tubuhnya ke rumah sasaran. Nantinya, harta yang ada di dalam rumah bisa berpindah secara gaib dan bisa dimilikinya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Semua itu perlu ditukar dengan tumbal. Bosan miskin, Encep nurut. Dia bugil tengah malam, mulut komat kamit baca mantra tanpa nyembur segelas air. Terus dia gesekin badannya ke tembok. Anehnya, di mata Encep semua normal. Dia ngerasa masih manusia secara keseluruhan. Tapi di cermin dan di mata orang lain, refleksinya bukan lagi berwujud manusia. Moncongnya panjang, bulunya hitam, jalannya dengan 4 kaki. Dia nggak sadar dia babi. Dia nggak sadar wujudnya berubah jadi babi. Bahkan otaknya menolak untuk percaya. Dan betul aja, siluman itu nepatin janjinya. Duit memang ngalir masuk kantong. Tapi Encep juga berkewajiban menuhin segala syarat yang terus bertambah. Tiap 7 hari, Encep harus balik ke makam, minum darah. Ada juga kewajiban Encep untuk melakukan ritual yang gak usah gue ceritain lah. Ntar malah pada kepengen jadi babi lagi loh. Intinya, makin hari dia makin bukan manusia. Otopet memang kebeli, meski nggak sama pabriknya. Tapi harga dirinya udah kegade dari lama. Encep memang pada akhirnya bisa beliin Otopet untuk anaknya. Tapi saat itu juga, iblis ketawa paling kenceng. Saat bocahnya lagi asik main, tiba-tiba Otopetnya kayak ada yang narik. Otopet itu ngebut sendiri di pinggir jalan raya, head to head sama mobil. Selesai. Kejadian janggal itu sampai membuat Encep sadar bahwa siluman itu butuh tumbal. Tumbalnya seorang anak. Dan itu jadi Otopet paling mahal yang pernah dibeli Encep, karena harganya setara dengan nyawa anaknya. Iblis itu nepatin janjinya bahwa si Encep bakal kaya. Tapi dia nggak pernah janji Encep bisa nikmatin kekayaannya. Sejak kejadian itu, Encep mulai sadar dia berhenti jadi babi. Dia berhenti jadi babi ngepet. Dia berhenti jadi babi ngepet. Sekaligus juga dia berhenti jadi bapak, karena anak yang paling dia sayang gak bakal pernah bisa pulang.